ternyata si gennya yang tadi kita bicarakan hasilnya excellent, ya udah mau makan sembako juga segini aja berat badannya gitu ya. Sampai ada gen yang untuk melihat, tadi kan ngomongin leadership nih, ability untuk mengambil keputusan, itu juga ada gennya. Karena kadang-kadang kita suka dapat, aduh ragu-ragu nih bener nggak sih keputusannya? Oh, bukan. Ini udah valid pakai DNA. Udah valid pakai DNA gitu ya. Akan aku panggilkan Kak Ajeng Samudra yang akan menjadi host podcast Malversation from Genes to Generations Family Health Insight through DNA. Please welcome Kak Ajeng Samudra. Halo, selamat sore semuanya. Welcome back to Malversation. Dalam episode Malversation kali ini kita akan membahas tentang From Genes to Generation about Family Health Insight through DNA. Nah, ini kita kan sedang masuk bulan puasa nih para moms yang hadir di sini ya. Jadi sebenarnya bulan puasa itu sering dimanfaatkan bagi sebagian orang, mungkin para moms yang ada di sini juga, untuk kembali memperbaiki pola hidupnya. Dan mungkin juga ada yang lagi diet nggak nih selama bulan puasa? Sekalian diet juga. Nah, tahu nggak sih mam, tapi ternyata cara tubuh mengolah makanan yang kita konsumsi itu berbeda loh setiap orang. Dan ini berkaitan sama warisan genetik. Nah, karena ternyata DNA itu bisa mempengaruhi respon tubuh terhadap nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, pembahasan hari ini seru banget. Biar kita ngobrolinnya soal fakta, hubungan genetik dan diet dan juga pola hidup yang sehat sehari-hari. Biar ngobrolnya based on fact, aku akan memanggilkan narasumber nih yang legit banget. Ada Dr. Catherine selaku Certified DNA Practitioner. Dan juga aku mengundang dua teman aku, para moms nih, moms muda. Untuk bisa ngobrol-ngobrol sama kita sore hari ini ada Samira dan juga Alia. Ini dengar-dengar mereka tuh udah pernah melakukan tes DNA. Jadi nanti kita akan sama-sama ngobrol, mengulik-ngulik sama mereka. Boleh tanya-tanya juga sama Dr. Catherine, sama Samira dan juga Alia. Oke, without further ado, please welcome Dr. Catherine, Samira dan juga Alia. Hai. Halo Dr. Catherine, selamat sore. Welcome, silahkan dok, silahkan. Oke, boleh. Hai Al. Silahkan. Hai Sam. Oke, selamat sore semuanya. Sore, apa kabar nih? Baik, kita sore-sore pada ngumpul di sini nih. Iya, sore-sore ngobrol di sini. Ini ngobrolinnya pembahasannya agak berat nih, Al, sore hari ini. Soalnya tema episode Malversation kali ini adalah From Genes to Generation. Jadi kita mau ngomongin tentang kesehatan keluarga dan ngomongin tentang DNA juga nih. That's why ada Dr. Catherine di sini sebagai Certified DNA Practitioner. Oke, silakan. Oke, untuk mulai nih. Sebelumnya kita pengen tahu dulu sebenarnya apa sih hubungan DNA sama kesehatan setiap orang. Silakan Dr. Catherine. Selamat sore teman-teman semua. Ya, jadi hari ini kita ceritanya mau bahas tentang DNA sedikit. Orang udah pada mikir, waduh pembahasannya berat gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Jadi simpelnya gini, apa sih DNA? Dulu zaman kita sekolah kan udah dikasih tahu ya. Jadi DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik acid. Dia itu adalah salah satu senyawa yang ada di dalam inti sel. Nah, bentuknya kayak apa? Kalau pernah lihat gulungan benang wol, ya. Nah, kan kalau kita dibentuk itu kan ada kromosom. Kromosomnya itu dari ibu dan dari ayah. Nah, bentuknya kromosom itu yang kayak benang wol. Nah, di tiap benang wol itu ada kepala-kepalanya yang kecil, namanya histon. Antara si kepala yang satu dengan kepala yang lain itu ada penyambungnya. Nah, penyambungnya ini yang namanya DNA ya. Nah, si DNA ini satu rantai DNA itu tangganya banyak. Jadi benar-benar kayak tangga yang biasa kita buat panjat-panjat tapi dia buter. Nah, dari si tangganya ini yang kita lihat itu adalah pasangan basa dari DNA. Jumlahnya tahu berapa Mbak Ajeng? 3 miliar pasangan DNA. Wow. Banyak banget. Nah, makanya tidak semua lab bisa membuka 3 miliar, Bo, 22.
gitu ya. Nah inilah kehebatan dari si DNA. Kan kalau DNA manusia atau Homo sapien 99,9% itu sama. Luar biasa ya, jadi kita semua ini bersaudara secara DNA. Ya, hanya 0,1% saja yang berbeda. Nah, yang berbeda ini namanya adalah single nucleotide polymorphism atau gampangnya disingkatnya SNP. Justru si SNP-nya ini yang kita cari nih. Pasangan dari si tangganya tadi yang 3 miliar, itu kan ada pasangan protein A, T, C, G. Nah, ya udah jadi kayak orang yang nyambung-nyambungin ya. Nah, dari pasangan itu ini yang berbeda. Even kembar identik aja, pasti SNP-nya berbeda. Nah, jadi dari sini ini yang kita, wah banyak banget yang bisa dilihat gitu. Oke, nah dok, tadi kan dokter udah menjelaskan, sebenarnya ada nggak sih hubungannya sama misalnya ada satu orang nih yang makannya udah banyak banget tapi nggak gemuk-gemuk. Atau bahkan yang makannya udah dikurang-kurangin tapi nggak kurus-kurus, kayak saya dok misalnya gitu kan. Itu tuh ada hubungannya nggak sih sama DNA tiap orang? Sangat, karena kenapa? Bayangin pasangan dari 3 juta tersebut, 3 miliar bukan 3 juta lagi ya. Nah ini yang kita mau lihat, jadi nggak cuman obesitas, kemampuan untuk menurunkan berat badan. Kemampuan untuk mengolah makanan yang kita makan aja ada loh, dari alergi ya. Apakah kita alergi sama gluten, sama susu, sama laktos itu ada. Bahkan sampai ke adiksi. Adiksinya banyak loh yang diperiksa ya. Adiksi kokain, adiksi nikotin, adiksi alkohol itu semuanya ada. Nah kalau berkaitan dengan berat badan itu banyak banget ya. Nah di slide saya itu ada, saya kasih satu contoh celebrity gen. Namanya gen FTO. Nah gen FTO ini cuma satu gen tapi dia larinya ke banyak. Melihat bagaimana respon kita terhadap karbohidrat. Kita makan karbohidratnya bisa jadi sumber energi, sumber petaka? Apakah sumber lemak gitu ya. Nah, apakah kita gemuk ya, kayak saya sama Mbak Ajeng, saya lumayan montok. Karena ternyata gen saya ability to maintain weight loss-nya poor. Artinya kalau mau turun berat badan harus olahraga, harus defisit kalori, harus apalagi tuh ya, mungkin cari dokter suntik-suntik segala macam, pokoknya any kind of treatment ya. Begitu udah stop, balik lagi habitnya, balik lagi naik lagi, itu yang disebut yo-yo diet ya. Kalau ternyata si gennya yang tadi kita bicarakan hasilnya excellent, ya udah mau makan sebakul juga segini aja berat badannya gitu ya. Nah itu baru sekelupit saja, tetapi juga nanti kaitannya banyak sampai ke penyakit. Karena yang nanti kita bahas di sini nggak cuma bagaimana dengan pola makan kita, olahraga juga ada tuh yang kayak di slide-nya di situ ya. Nah, apakah kita cocok nih olahraganya aerobik? Apakah kita olahraganya harus angkat beban ya? Itu juga nanti kelihatan pada saat sudah terima hasilnya, nanti bisa direkomendasikan olahraga apa yang paling tepat. Contoh yang paling gampang, tadi kan di situ ada pemeriksaan darah ya, udah pada periksa belum? Nah, belum. Ya, nanti periksa ya. Nanti dari sana itu pun juga link sama DNA-nya ada. Kan salah satu yang diperiksa adalah kolesterol. Nah, tubuh kita tuh gimana? Kan ada orang yang wah kelihatannya kurus, begitu diperiksa MCU, wah kolesterolnya tinggi, triglycerida. Nah, kolesterolnya tinggi banget. Padahal makannya saya nggak banyak dok. Itu berarti metabolisme lemaknya memang secara genetik tinggi. Apakah perlu minum obat? Kita cari dulu. Kalau memangnya secara DNA-nya memang tinggi, ya udah nggak perlu obat, belum tentu perlu obat. Kecuali ada faktor pendukung atau yang istilahnya komorbid. Nah, kecuali ada komorbid lain, baru kita minum obat ya. Terus tadi apa periksa? Gula darah. Nah, gula darah nanti larinya kemana? Diabetes. Ada gennya gitu. Jadi dari semua pemeriksaan sampai ke kalau kita nimbang berat badan kan kalau sekarang di klinik-klinik atau di tempat gym itu kan ada BMI itu. Nah nanti dari BMI kan kelihatan apakah kita obes atau overweight.
ada gennya juga. Gitu, jadi benar-benar nyambungnya kemana-mana Mbak. Kemana-mana. Jadi tuh ternyata tes DNA itu nggak cuma cek profil tubuh, tapi juga bisa tahu resiko penyakit ke depannya nanti seperti apa ya dok ya. Iya. Sampai bahkan tadi ada rekomendasi pola hidup yang sehat yang cocok sesuai sama DNA-nya masing-masing. Nah nih dok, nih denger-denger Alia sama Samira udah tes nih ya kan. Pengen tahu dong pengalamannya, boleh nggak Samira? Iya. Why kamu akhirnya memutuskan, oke, aku mau deh tes DNA? Sebenarnya mungkin asalnya penasaran aja sih. It's like I want to know a little bit about myself and how to best treat myself for a healthier lifestyle gitu. Tapi mungkin dengan kita tahu detail-detail tentang kesehatan, we can take a better action aja. Ya. Ya, oke. Kalau Alia gimana? Kalau aku sebenarnya aku baru tahu juga ya, aku tahu tuh DNA misalnya untuk keturunan gitu ya, misalnya tahu turunan apa dan apa gitu. Tapi memang sekarang ini mulai banyak juga kan kalau dari dengan tes darah, tes DNA itu udah tahu alergi dan lain-lain. Tapi yang bikin aku tertarik apalagi nyoba dari Asaren ini adalah 360-nya itu benar-benar komplit banget gitu loh. Karena nggak cuma dari tadi lifestyle gitu ya, dari diet, olahraga yang cocok tuh bisa tahu apa aja. Even tadi yang aku sambil lihat hasilnya itu juga bisa personality even gitu loh. Itu dari sampai menarik. personality. Jadi bisa apakah orang ini leadershipnya itu ternyata bisa lihat loh, are you good leaders atau enggak natural born leader gitu loh dari DNA itu. Did you know that? I had no idea. I had no idea. Tahu juga Iya. gitu loh, atau Sampai apakah introvert, extrovert itu semua bisa kelihatan. Jadi menurut aku menarik banget ya, especially yang menarik juga tuh bakat bisa ketahuan juga dari DNA. Jadi mungkin ibu-ibu di sini kalau yang punya anak, aku juga jadi penasaran soalnya. Jadi anak-anak aku juga aku pengen masukin di bakatnya apa sih daripada dipaksakan apa ternyata nggak biar masuk. sesuai kan ya ternyata ya. Wah dok, ini ternyata bisa kemana-mana nih dok Bisa ya. kemana-mana. Sampai ada gen yang untuk melihat, tadi kan ngomongin leadership nih, ability untuk mengambil keputusan, itu juga ada gennya. Karena kadang-kadang kita suka dapat, aduh ragu-ragu nih bener nggak sih keputusannya. Bukan pakai zodiak lagi. bukan. Ini udah valid pakai DNA. Udah valid pakai valid. DNA gitu ya. Jadi kalau ngomongin mental health itu salah satu bagian yang paling saya suka ya. Karena nanti dari sana kita bisa ngelihat nih lawan bicara kita, sisinya introvert, extrovert, apakah dia morning person atau dia justru alertnya pada saat siang gitu ya. Nah kalau anak-anak nanti sampai dapat skornya untuk ini bagusnya ngambilnya apakah di sisi kreatifnya atau di sisi sainsnya, otak kanan atau otak kiri. Jadi udah nggak ada tuh kayak zaman dulu saya pemaksaan ya. Benar. Iya, ini aku langsung tertarik juga nih dok, rasanya pengen ngecek anak. Nah tadi kan kalau misalnya ngomongin introvert apa extrovert, katanya bisa kelihatan juga dari hasil DNA. Kalau selama ini kan kayak aku sama Samira, oke, we are extrovert. Because apa? Karena kita yang menentukan sendiri ya Sam. Oh we are extrovert. Kata siapa gitu kan? Jadi mendingan daripada katanya ngaku-ngaku extrovert or introvert, baiknya adalah untuk cek DNA tadi ya dok ya. Betul. Oke. Kamu punya hasil tes DNA kamu nggak sih? Boleh ngintip nggak ya kayak apa? Nih soalnya aku yakin para moms di sini teman-teman yang sudah hadir juga penasaran nih dok. Maksudnya kayak apa sih hasilnya kalau setelah dites? Nah untuk sekedar info nih, Alia dan Samira di sini udah melakukan tes DNA 360 dari Asaren ya dok ya. Nah ini aku juga penasaran nih dok, sebenarnya kayak apa sih? Dan yang paling penting baca hasilnya susah nggak sih dok kalau kayak gitu? Asaren sudah bikin apps, jadi setiap kali kita melakukan pemeriksaan, hasilnya ini akan masuk di dalam apps kita ya. Di dalam appsnya itu udah dibagi-bagi antara highlighted result yang unfavorable dan yang favorable. Jadi kalau unfavorable adalah bagian yang kita harus kasih atensi lebih. Bukan berarti, apalagi kalau ngomongin kan ada 3 kategori besar nih, tentang mental health, tentang physical health, dan tentang diet dan nutrition. Paling deg-degan kalau udah mulai masuk ke sesi physical health. Karena pasti pikirannya, gua sakit apa ya? Nah itu dia, dok itu sebenarnya bikin aku kadang-kadang aduh MCU-nya nanti dulu deh, aduh tes DNA-nya nanti dulu deh. Itu dia dok yang paling tidak takutin. Nah sekarang aku pengen ngintip hasilnya Alia kayak apa? Al, dari hasilnya ada yang kamu pengen highlight nggak, yang paling menarik hasilnya adalah apa?
Hasilnya kalau aku yang untungnya sih ya, kayak in terms of diet and maintain itu tuh sebenarnya nggak bagus banget juga gitu loh. Aku pikir dulu kan ternyata mungkin metabolisme masih muda gitu kali ya, yang kayaknya makan apa aja tuh nggak bakal ngaruh. Ternyata nggak juga gitu loh, ability to maintain weight loss itu tuh juga aku tuh juga harus sudah maintain gitu loh. Tapi yang cocok itu buat aku adalah ketika untuk ini ya sportsnya sendiri gitu loh. Kalau dari sportsnya sendiri karena aku suka lari, suka endurance, ini cocok gitu loh. Untungnya cocok karena kalau misalnya disuruh yang lain aku kayaknya mulai bingung mesti apa gitu loh. Tapi yang itu sih yang menurut aku yang memang aku pengen cari tahu dari diri aku gitu loh, yang mau nyoba asaran yang tes ini. Tapi memang mendapatkan hasil-hasil lain lah gitu loh, yang tadi ini karena detailnya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya buka dari apps-nya ini, dari health and wellness itu tuh ada diet, nutrition, ada sport genomics. Tapi kalau diklik lagi tuh kebuka lagi tuh ada detail lagi banyak banget gitu loh. Jadi teman-teman di sini mungkin aku juga harus bacain satu-satu banget lagi gitu loh. Tapi yang tadi aku tertarik tuh adalah in terms of diet sama sport aku gitu loh. Tapi kalau untuk kayak mental health gitu loh, terus habis itu ada physical health juga, itu kayak alergi. Untung aku memang gak ada alergi dan itu cocok lah gitu loh. Terus personality ini kali ya yang mesti dilihat. Coba beneran ekstrovert apa enggak nih, gimana nih ya? Agreeableness-nya excellent, berarti emang selalu agree. Iya, benar. Jadi ada beberapa hal yang menurut aku menarik juga gitu loh ya, kayak openness ini segala, ternyata aku nggak begitu open under par gitu loh. Jadi aku merasa kayaknya open aja, ternyata ya itu ya tadi kamu bilang juga gitu Jung, kita bisa mengevaluasi diri tapi mungkin sebenarnya diri kita tuh nggak kayak gitu gitu loh. Tapi kita mungkin secara edukasi, culture dan lain-lain jadi terbiasa, tapi mungkin secara genetik itu enggak, jadi ada effort yang perlu kita lakukan lebih untuk mencapai titik itu. Jadi ini menarik banget sih teman-teman, dan ini hebatnya ini di Indonesia, labnya semua itu ada di Indonesia, jadi nggak perlu dikirim jauh-jauh. Jadi karena nggak dikirim jauh-jauh, jadi harganya lebih murah. Nah, harganya lebih murah lagi harga hari ini. Nah, nyambung yang tadi tuh Mbak Ajeng, kan Mbak Ajeng kan suka dia kan suka olahraga. Nah, exercise motivation juga ada gennya loh. Jadi kalau misalnya nih punya teman, yang satunya semangat olahraga, yang satu saya olahraganya cuma satu TS, tarik selimut. Oh itu saya dok, benar-benar saya tuh belum menemukan olahraga yang cocok. Jadi tuh dok, tiap kali olahraga pasti kayak bawaannya langsung jantungnya deg-degan, kayak mau pingsan gitu loh. Maksudnya kayak makanya sampai sekarang tuh kalau orang pada olahraga, nge-gym atau apa, nggak usah deh gue ikut abis itunya aja makan-makannya. Nah itu makan-makannya ikut, pas olahraganya nggak ikutan. Nah gitu dok, itu juga aku belum tahu kenapa. Mungkin nanti aku bisa tes juga nih dok. Bisa tesnya, iya. Jadi kalau exercise motivation yang ternyata poor, ya udah tahu diri aja. Nggak usah olahraga dok ya kalau gitu ya. Olahraganya yang basic aja kalau gitu ya. Nah kalau punya kamu gimana Sam? Sebenarnya it's like when I got it's like very overwhelming karena emang kata Alia banyak banget, misalnya kayak health and wellness, ada diet, nutrition, sport genomics, terus ada mental health and physical health. So even looking at every single aspect is so detailed and kayak masih belum, it's like having that entire picture is quite overwhelming as well, kayak kalau misalnya ngeliat gitu. Mungkin what I was really thinking about to look at was the diet, karena I have like a really strong addiction to sugar, so I wanted to know ini sebenarnya in my head atau sebenarnya there's so the insulin resistance and like sensitivity emang sangat poor, jadi so it goes hand in hand with my addiction. Makanya I cannot have sugar, or I have like a sugar rush and everything. So kadang-kadang mungkin it's like reaffirmed, but also things like your sleep duration or your snacking pattern gitu, it makes sense about your lifestyle juga. Like why is it that I need more sleep, or why is it that my snacking is like this? Because it's part of my DNA juga gitu. Ya. Menarik banget ya dok ya, bahkan kayak gitu aja bisa ketahuan ya dok.
Terus ada aspek yang lain ya menurut kamu cocok banget nih? Aku pengen tahu nih your personality My misalnya. personality. Your personality, Sebenarnya coba. kita sama. Iya. Bentar. Oke, kita lihat ya. Iya, coba. Ini banyak banget soalnya. Oke, agreeable-nya excellent. Kan? Iya. Sama nih mereka ternyata Iya. Dok ya. Nah, Biasanya kalau yang sama yang bikin nyambungnya enak tuh. Nah, ini yang bikin kayak optimism. I'm actually a very very optimistic person, tapi di sini katanya average. So I'm like oh sebenarnya maybe I'm not that optimist or maybe I don't know why. Nah, itu ya Dok. Gimana tuh Dok? Iya. Iya Dok. Tapi Kalau ini- DNA itu memegang peranan di dalam tubuh kita Iya. itu sekitar mungkin 15% ya. Iya. Apalagi nanti kalau sudah berkaitan dengan DNA penyakit. Nah, Iya. 80%-nya adalah lifestyle kita. Pola tumbuh, Iya. pola asuh, lingkungan yang mensupport. Jadi kalau di kasusnya Mbak, berarti untuk optimismnya average tapi dari kecil didukung dengan lingkungan yang you can do this. Iya. Nah, I see. itu Emang yang paling betul penting. Iya kan? Iya ternyata Emang betul berpengaruh. banget. Benar. Jadinya asal usulnya mungkin I'm a pessimist tapi karena keluarga dan environment your Iya. sih epigeneticsnya ya. Akhirnya. Epigenetik yang bisa dikerjakan. Epigenetics betul. ya. Terus ini yang leadershipnya excellent nomor 5. Wah, Ya. cocok. So That's ini why. ini Ya, sangat ya, ya. betul. Cocok ternyata ya. Yeah. So yeah, I feel like this is very important for me in my age juga in my mid 30s to have something like this because we always assume about ourselves, our personality, how we react to our friends, our business, our environments gitu. Tapi when we actually know it, you either think of certain aspects that you want to actually improve or certain aspects that you just have to accept that okay, it's part of me, so this is how I'm going to react to life. So I mean I think knowledge is power at the end of the day. Tapi ini juga ya dengan tahu genetik ini lebih sangat menarik karena ya lihat itu tadi pola asuh jadi sesuatu yang mungkin kita lacking of ini untuk anak-anak sih gitu. Iya. If we Iya. have kids gitu yang masih kecil-kecil gitu ya masih bisa di-train juga pola asuh itu bisa mempengaruhi banget juga dengan kita lihat nih kekurangannya apa yang Iya. ada di DNA-nya dia gitu dong ya. Especially not every child is the same, even coming from the same parents. Iya. Right? Kakak adik pasti beda. Beda ya. Kembar identik aja beda. Oh iya benar ya, ternyata kembar identik aja bisa beda juga ya sifatnya semuanya Dok. Nah ini ternyata ada juga ya produk untuk tes anak ya berarti ya Dok ya. ada. Oke ini menarik banget nih para moms di sini. Ada yang udah punya anak nih banyak nih kayaknya di sini ya. Oh iya tuh, ini aku aja tuh tertarik pengen nyobain anak aku Dok. Karena gini, anak aku itu aku bilangnya dia alergian. Kulitnya sensitif, laktos intoleran. Tapi kata siapa? Kata aku. Karena maksudnya gini, oh dia laktos intoleran nih, soalnya tiap kali minum susu sakit perut. Karena mamahnya juga gitu. Jadi I assume, oh dia juga kayak mamanya nih. Terus kulitnya sensitif, nggak bisa pakai sabun-sabun yang harus yang ada pH-nya tertentu gitu Dok. Kalau misalnya enggak, langsung keluar rash merah-merah. Nah itu ada baiknya untuk dicek ya sebenarnya ya Dok ya? Betul. Karena nanti sampai ke penyakit kulit juga ada. Ya, gitu. penyakit kulit, autoimun itu ada. Apakah kulitnya kering? Apakah gampang menimbulkan eksima? Ya. Nah, nanti kaitannya dengan kita punya kadar selenium. Nah, selenium itu kan ada bagian dari minerals ya. Kalau ternyata selenium metabolismenya poor, biasanya nanti larinya ke kulit nih, yang kering lah, yang eksima segala macam, ketombe bla bla bla. Gitu ya. Sampai gen kebotakan juga ada loh, alopecia gen. Ya, Ada gen kebotakan. Yes. Oh jadi misalnya kalau ada gen yang kebotakan, sebagaimanapun dia pakai serum rambut, nggak ngaruh dong? Di usia tertentu pasti akan terjadi alopecia. Justru nanti begitu kita sudah tahu gen kita bagaimana, si genotype-nya yang kurang bagus, nah ini epigenetiknya yang dibenerin. Berarti oke, start mulai dari usia 40 tahun, udah mulai nih konsum biotin, kemudian juga mungkin shampoo-nya yang tidak ada pengawet, tidak ada SLS segala macam gitu ya. Jadi begitu kita tahu hasilnya, wah ini kayaknya kurang bagus nih buat saya, jangan berkecil hati, karena nanti para genetik konselor yang akan membimbing Anda untuk bagaimana caranya supaya genetik yang kurang baik kita kasih tahu caranya menutupi, ibaratnya nih ada luka di tangan ya, biar nggak kelihatan ada lukanya, kita tutupin pakai
tangan panjang. Nah seperti itu. Jadi lifestyle, jadi tumbuh kembang, pola asuh, pola berpikir itu semua yang akan bisa menutupi gen kita yang kayaknya kurang baik. So essentially it starts with educating yourself Yes, yeah. and then accepting, terus yeah. habis itu empowering yourself to make a change based on what the cards you have in your life gitu kan. Yeah. Betul. Yeah. So it's about empowering to make a change. Tepat sekali gitu ya. Ini yang ngomong nih memang leadershipnya tinggi. Iya, udah kelihatan kan dok. Kelihatan, Ini nggak usah kelihatan, nunggu sesuai. hasil, udah sesuai dok. Benar sekali. Iya benar-benar langsung udah checklist ya. Oh, agree tuh, benar. Iya benar-benar. Iya gitu. Nah dok tadi kan kita ngomongin tentang aku juga penasaran untuk ngecek anak aku. Sebenarnya usia yang tepat atau enggak kapan sih sebenarnya anak-anak ini bisa dites DNA dok? Pengambilan sampel DNA itu banyak cara. Ada yang dari darah, ada yang dari saliva, ada yang dari bukal swab. Kalau asaren itu mengambil dinding pipi di dalam namanya bukal swab. Jadi nanti akan ada kayak korek kuping ya, cotton buds yang panjang dan steril. Nanti digosok 1 menit di pipi kiri, 1 menit di pipi kanan ya. Kalau melihat yang diambil kan apa sih materi genetik di dalam tubuh kita. Materi genetik sebenarnya bisa diambil dari usia newborn juga bisa. Dari darah segala macam. Nah tetapi kan si bayi tersebut masih ada bertumbuh. Jadi materi genetiknya itu masih belum matur. Nah karena yang diambil materi genetik jadi biasanya kita menunggu sampai minimal usianya 2 tahun. Di mana kan kita nggak tahu nih apakah ada delay segala macam. Tapi kalau di usia 2 tahun, kalau ada delay kan sudah kelihatan ya. Jadi kalau di usia 2 tahun itu dianggap materi genetik di bayi tersebut sudah matur bisa diambil. Nah tetapi asaren bikin age restriction supaya tidak bolak-balik ngambil. Karena sometimes kalau misalnya kan bayangin Mbak 1 menit digosok panas juga loh rasanya ya. Terus kita lakukan pada newborn ya kan. Nah jadi kalau di asaren itu at least si anak udah usia 5 tahun. Minimal 5 tahun jadi materi genetiknya udah ngumpul. Terus pertanyaan selanjutnya paling tua siap berapa? My patient 90 years old karena anaknya kepo. Ya ampun, 90 tahun pun 90 tetap mau tahun dites mau ya, dites gitu dan tidak pernah kemoterapi. Kenapa saya nggak mau kalau yang sudah pernah kemo? Karena mutasi DNA-nya, jadi it's not you gain gitu. Jadi saya selalu tanya pernah radiasi atau kemo sebaiknya tidak gitu ya. Jadi kalau sampai 90 tahun masih bisa dikerjain. Maybe your baby bisa dipersiapkan nanti ya. Bentar lagi. Ya, maksudnya kayak 5 tahun tadi dok. Berarti kalau misalnya anak tes di usia 5 tahun bisa sambil kira-kira nanti SD-nya mau dimasukin sekolah yang seperti apa biar cocok sama hasil karakteristik si anak ya dok ya. Jadi katanya kalau untuk tes DNA anak bisa kelihatan apa aja tuh dok? Kalau untuk anak banyak gitu ya. Bakatnya mulai dari music ability, mathematical ability, ada. Sam? Itu menarik banget. Buat ibu-ibu ambi itu sangat menarik. Just like us, ya kan? Just like us, yes. Jadi jangan cuma ibunya ambi aja, dicek juga. Nah, kenapa itu penting? Karena kan kita pengennya kalau misalnya anak kita ikut music atau arts itu they don't need to just ikut, tapi they need to be the best at it gitu. Karena itu investasi, and I don't wanna nggak mau rugi gitu loh. Kalau misalnya udah ikut lomba, ikut kontes, you need to win man. Iya, that's right. Tes DNA-nya langsung. Bahkan yang untuk dance ya, fine motor learning itu juga ada gennya. Jadi makanya kalau kita lihat anak kecil ada yang pintar banget nih jogetnya, itu ada gennya, fine motor learning. Yes. Ternyata pulang disuapin. Semua langsung cek ya dok. Dok kalau misalnya ada yang bilang, oh anaknya pintar, pasti turunan mamanya nih gitu. Itu sebenarnya berpengaruh gak sih dok? Pengaruhnya karena kenapa? Kan kromosom kan dari ayah dan ibu 50%. Jadi pasti si anak itu adalah ngambil 50% DNA ayah dan ngambil 50% DNA ibu. Kecuali untuk kecerdasan. Ingat nih Mam ya, ini yang saya selalu tekankan sama anak saya. Anak saya cowok, cari pacar atau calon istri yang pinter. Oh iya, kecerdasan dari perempuan. Karena kecerdasan dari perempuan. Cantiknya nomor 2, yang pinter dulu ya dok. Cantik body nomor 2, yang penting ininya dulu. Iya, biar nanti punya keturunan yang pinter-pinter gitu Sam. Soalnya anak kita cewek-cewek nih dok nih. Ini anak cewek kecerdasannya ikut ibunya. Ibu, ya. Iya. Sama, pokoknya semua anak kecerdasan itu dari mama.
Gitu. Makanya kalau anaknya laki udah mulai diintimidasi dari ini, cari cewek yang pintar. Oke. Anak kamu laki atau perempuan nih? Cari cewek kayak mamanya. Iya, benar kayak mamanya, benar. Iya. Soalnya kan kayak, aduh anak aku kalau di kelas tuh kebetulan anak kita sekelas ya Sam ya. Sukanya ngomong, sukanya leadership. Terus semua pada ngeledekin, iya kayak mamanya, ini kayak mamanya. Right? Betul banget. Iya. Hari ini aku dimarahin, tahu gak sih Jang, ini digression, tapi aku dimarahin guru kita. Karena ternyata Anika itu suka jualan di kelas. Oh wow. Suka jualan di kelas. Terus entrepreneurship dari kecil. Trading ability ada gennya. Ada gennya, you lihat deh. Trading ability Anaknya ada. entrepreneur, jadinya aku dimarahin bahwa karena anakku suka jualan juga. Oh Sales my skills. god, ternyata. Ada nggak di DNA nih sales skillsnya? Dari kecil udah Dari kecil. terkelihatan tuh ya Ini kayak true gitu. story by the way. Iya. On the way here gitu. Iya. Habis ditegur sama guru. Itu sama gurunya. Tapi gini dok, jadi anak aku ini yang pertama memang dia tuh sedikit ambisius. Jadi kalau misalnya ikut kompetisi macam-macam kan, kalau dia kalah dok, wah bisa dunianya kayaknya runtuh gitu. Sampai jadi ini ketahuan dari pas dia masih di preschool. Jadi pas dia N2, sekecil kelas N2 aja, gurunya tuh udah bilang, ibu ini udah kelihatan anaknya sukanya jadi leadership gitu. Nah, Jadi itu apa gennya maunya adalah dia? warrior atau warrior pejuang atau suka khawatir. Itu juga ada gennya. Gitu. Mungkin Jadi suka khawatir everything juga you nih. can unlocking your gene. Jadi benar-benar blueprintnya nih, di si anak gini-gini ini dari ceritanya Mbak Ajeng, Mbak Samira sama Mbak Lia, itu semua ada gennya. Dan itu nanti yang akan kita dapat dari hasil. Very interesting kalau udah ngomongin soal mental health, personality. Oke, nah tadi kalau misalnya untuk tes anak nih ternyata Asaren juga punya namanya tes ASA Prodigy ya untuk anak-anak ya. Jadi untuk para moms yang pengen coba ini kayak aku sama Samira sama Alia, aduh rasanya pengennya anaknya langsung dites biar ketahuan nih kayak apa sih nih karakter anaknya, minat bakatnya, terus mungkin nanti pemilihan sekolahnya akan seperti apa. Ini bisa cobain. Tesnya namanya ASA Prodigy gitu ya dok ya. Nah ini kan kita udah ngomongin tentang anak-anak, ini udah menarik. Pokoknya kalau ngomongin anak-anak, ibu-ibu tuh udah langsung cepet aja ya kan, udah gercep. Nah kita kan tadi udah ngomongin yang udah berumur bisa dicek. Anak-anak bisa dicek. Nah kalau ibu hamil bisa dicek juga nggak tuh dok? Ibu hamil bisa dicek, tapi yang dicek adalah materi genetik dari si ibunya ya, bukan calon bayinya, bukan bayinya. Jadi tetap mau kondisi apapun, kecuali tadi 2 exception, kemo dan radiasi bisa dicek. Oke, jadi itu yang dites adalah untuk mengetahui pregnancy diet gitu dok misalnya. Bisa, jadi kalau untuk ibu hamil yang kita lihat, satu pertama kita mau melihat dulu bagaimana dengan metabolisme nutrisinya. Kan asam folatnya, kemudian zat besi, anemia segala macam, itu kan ada penyakitnya ya, ada gennya ya. Dan yang kedua, keberhasilan kalau misalnya nih melakukan proses IVF ya, apakah berhasil, itu juga ada gennya. Apakah kita ada gen PCOS, itu juga ada gennya. Apakah kita punya prediksi bakal keguguran, itu juga ada gennya. Jadi kalau yang perempuan itu ada namanya female reproductive gene, itu mengupas semua kemungkinan pregnancy kita. Terus kalau misalnya kita sudah hamil, apakah kita bisa mempertahankan sampai lahir atau bakalan loss, itu juga ada gennya. Oke, ternyata kayak gitu ya. Aku Segitu juga baru dalamnya. tahu. Karena kebetulan aku sempat keguguran 2 kali dok. Tapi nyalahin diri sendiri. Aduh aku terlalu sibuk, aduh aku kecapean, aduh terlalu ini, terlalu itu. Tapi mungkin sebenarnya ada hubungannya dengan ternyata nggak usah menyalahkan diri sendiri, tapi ternyata kalau ada hubungan sama DNA tertentu yang hasilnya apa juga bisa mempengaruhi kehamilan itu ya dok ya? Sangat. Ya, jadi biarpun cuma 15%, tapi kan kondisi pada saat kita hamil kan segala macam, waduh ya, yang perubahan hormonal, yang mood swing segala macam itu juga kan akan, dalam arti kata gini, pada saat kita hamil kondisi tubuh kita itu dilemahkan supaya si janin yang di dalam tidak dianggap benda asing. Kalau tubuh kita kuat, itu kan di dalam dianggapnya benda asing, pasti akan berusaha dikeluarkan. Nah makanya kenapa yang ibu hamil kok gampang sakit, lemah, bla bla bla, ya memang kondisinya memang seperti itu. Supaya untuk mempertahankan kehamilannya sampai nanti 9 bulan. Nah apakah dia sanggup mempertahankannya tersebut, itu juga pengaruh gennya juga gede. Biarpun cuma 15%, tapi tingkat keberhasilan apakah bisa atau harus loss itu juga ada. Atau gini dok, mungkin kalau misalnya ada ibu-ibu yang belum berhasil hamil, pengen punya anak tapi mungkin belum dikasih.
mungkin sebelum IVF atau bayi tabung bisa cek DNA dulu kali ya dok ya, biar ketahuan semua-semuanya ya. Bisa, jadi ini memang yang kita kerjakan ya, saya di klinik saya itu banyak menerima pasien-pasien yang mau program bayi tabung. Jadi saya yang membenahi dari sisi nutrisinya dan dikawinkan dengan DNA serta dari hasil medical check up, baru nanti setelah beres tinggal datang ke dokter kandungannya ya untuk proses IVF selanjutnya. Jadi mendingan kayak gitu dok, jadi biar bisa ketahuan dari awal ya. Betul, kalau ada apa-apa maksudnya betul. nggak yang misalnya amit-amit ternyata ada apa-apa udah bayi tabung mahal-mahal, nyobain IVF segala macam ternyata belum berhasil juga gitu ya. Tes DNA-nya nggak nyampe 1% dari IVF-nya loh. Ya itu ya benar-benar. Jadi daripada ntar kayak gagal atau amit-amit belum berhasil atau apa, daripada sayang mendingan tes DNA dulu ya. Nah tadi kan kita udah ngomongin untuk tes anak, terus ibu hamil. Nah ini ada satu produk lagi nih dok dari Asaren, namanya Asa Ancestry. Apa tuh dok? Ini yang pertama kali diambil. Iya. Pengen tahu ini asal usulnya nih saya apakah orang Indonesia, apakah ada juga ya, turunan sebenarnya ya, Eropa, leluhur saya dari mana? leluhurnya dari mana gitu ya, itu biasanya mix ya. Ada yang mix 3 sampai 5 macam. Oh, Gitu. Jadi lumayan seru-seruan kalau buat saya, lucu-lucuan gitu ya. Ada contohnya nggak kayak siapa gitu dok misalnya? Ada klien dokter yang mixnya ternyata lucu banget atau Lucu apa, banget, gimana? ada mixnya, dia orang Turki ya, kemudian melakukan tes DNA ancestry dan you know what, dia ternyata nggak ada gen Turkinya. Oh gitu. Gennya Padahal dia justru orang Turki. lebih banyak gen Eropa Timur dari Rusia. Oh, tapi itu kayak questioning themselves begitu nggak? Oh my god, ternyata aku bukan orang Turki ya. Jadi takut Jadi takut. terus saya bukan orang Asia. Iya kan ternyata. Ternyata kamu orang apa? Orang Asia. I don't know. Iya. Orang bule. Iya, tapi ada juga ya banyak ya dok berarti yang untuk tes si Asa Ancestry ini ya. Oke, ini ternyata untuk ngomongin tes genetik itu banyak banget. Dari tadi kita udah ngobrolin segala-gala macam nih dok. Kita mau buka question kali ya buat ada teman-teman yang udah hadir di sini. Karena kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Oke, kita akan ada Q&A session. Nah sebelum mulai nih aku mau info bahwa akan ada 4 hadiah menarik nih dari Asaren untuk para penanya di sore hari ini. Oke, kita punya waktu sekitar 10-15 menit. Boleh bertanya sama Alia, Samira, sama Dr. Catherine juga boleh. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya? Ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya loh. Menarik betul. banget. Iya, hadiahnya. Oke, kalau mau. Jadi ada hadiah menarik dari Asaren. Silakan Mbak. Itu ada. Dengan siapa? Ya, nama saya Gina. Aku mau bertanya sama dokternya ya. Jadi sedikit background, aku ini backgroundnya psikologi nih dok. Kan asesmen untuk DNA ini bisa kita bilang mirip-mirip lah sama tes psikologi ya. Banyak hasilnya gitu. Cuman kalau di psikologi ini dok banyak banget biasnya pas kita tes assessment. Kayak misalnya belum makan mau tes, misalnya sakit. Pasti kan itu ngaruh banget ya kak ya waktu ngisi assessmentnya. Nah kalau untuk tes DNA sendiri ini akurasinya tuh seperti apa sih dok? Apakah kalau misalnya kita kayak misalnya hari ini kita puasa nih mau tes nanti jadinya kurang akurat atau gimana gitu? Terima kasih. Kalau untuk tes DNA akurasinya adalah 98,5%. Kenapa? Karena materi genetik yang diambil dan itu tidak berubah. Mau dites di lab A, lab B, lab C, kalau gen FTO-nya, alelnya AA di lab manapun akan gennya sama. Jadi nggak ngaruh mau puasa, mau habis makan ya. Cuman memang untuk pengambilan mengumpulkan materi genetik supaya tidak terkontaminasi dengan yang lain, itu ada syaratnya. Syaratnya 30 menit tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Tapi ngomong boleh. Ya, ngomong boleh. Gitu. Itu kalau nggak bisa ngomong agak sulit untuk orang-orang ekstrovert untuk disuruh nggak ngomong gitu ya Sam ya. 30.000 kata harus habis dalam 1 hari. Oh ya benar. Oh gitu. Baik ya, cukup terima kasih. Oke, jadi nggak ada ngaruhnya dok ya. Jadi Nggak dalam ada keadaan ngaruhnya. ngantuk, belum makan, Nggak belum apa itu masalah. nggak ngaruh. Hasilnya akan tetap valid. Minum 90. obat rutin gitu juga Nah, Tidak masalah, nggak ngaruh ya. Kan kalau untuk DNA kan ada khusus namanya farmakogenomik ya untuk melihat obat-obatan. Jadi biasa saya menyarankan pemeriksaan farmakogenomik untuk pasien-pasien yang udah rutin nih, misalnya ada hipertensi, ada diabetes, itu kan obatnya rutin nih. Nah nanti untuk ditentukan ini obatnya udah cocok belum sama DNA-nya ya. Even untuk pemeriksaan farmakogenomik hari ini si pasiennya minum obat tersebut itu juga nggak akan ngaruh. Karena kenapa ya materi genetiknya yang dilihat.
Oke, jadi nggak ngaruh ya, tetap akurat. Akurasi 95% ya dok? 98,5%. 98,5, wow. Lumayan tinggi ya. Iya, benar. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi dari sebelah sini yang ingin bertanya? Oke, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Aska. Saya juga baru tes tadi dok karena penasaran juga. Ya. Jadi latar belakangnya karena orang tua saya yang pria punya sakit jantung sekarang stroke. Yang wanita udah almarhumah karena cancer. Jadi saya concern banget. Saya udah coba gaya hidup sehat nih setahun terakhir, tapi kolesterol saya kenapa tinggi gitu. Itu yang menjadi satu motivasi saya untuk tahu nih sebenarnya hubungannya apa sih? Pertama pertanyaannya sebenarnya dari DNA ini dari sisi bapak atau sisi ibu, dan apakah kita ada hubungannya nih hasil DNA kita sama kecenderungan orang tua kita gitu? Apakah orang tua kita punya kecenderungan hasil yang sama, misalnya dari mentalnya gitu dan segala macam. Sama satu lagi karena tadi di paketnya ada gratis telehealth, saya mau sekalian nanya nanti dikasih taunya apa aja dok ya. Terima kasih. Ya. Wah, ini yang gercep yang kayak gini nih dok nih, langsung tes nih ya, bener ya, langsung tes. Nah, jadi kan DNA itu kita dapat 50% dari ayah, 50% dari ibu. Jadi otomatis kalau ibunya tadi siapa ibunya ya? Cancer ya. Apakah kita akan ada cancer ya? Bisa jadi iya, 50% probability. Ya, makanya kenapa dari DNA itu akan mencoba untuk unlocking ini dapat apa enggak ya. Kemungkinan enggak adanya ada juga. Karena kan kalau kita belajar dulu hukum Mendel itu kan jadi 25 ya. Nah, tinggal nanti kompensasinya lebih banyak yang mana ya, itu pertanyaannya. Karena kenapa ya itu dapat dari mama dari papa pasti ada ya. Terus yang kedua untuk telehealthnya untuk dapatnya sekitar 30 menit. Biasanya nanti pada saat kita mendaftar telehealth itu ada option apa yang mau dibahas. Jadi memang ada baiknya kita baca dulu hasil kita. Terus kita ingat-ingat kira-kira apa nih yang mau dibahas dan goalnya apa gitu. Karena kalau kita mau membahas 360 karakteristik, it takes 3 hours ya. Apakah ketangkap semua? Belum tentu. Kita kan punya 20 menit doang nih fokusnya gitu ya. Nanti dokternya udah ngoceh panjang-panjang, masuk sini keluar sono. Iya. Jadi mungkin dibagi kali telehealthnya supaya masuk semua dan pasiennya dapat esensi yang lebih baik gitu. Oke, wah. Semoga hasilnya baik ya Mbak ya. Tapi maksudnya gini, ternyata ada motivasi dok. Perlu ada triggernya gitu ya Al ya. Maksudnya ini kan sesuatu yang aku juga belum sih sampai sekarang. Mungkin amit-amit gak usah nunggu ada apa-apa dulu. Tapi maksudnya pasti ada something yang trigger. Oke, gue mau deh nyobain gitu kan. Kayak Mbak ini ya, semoga hasilnya baik juga nih. Tapi maksudnya baik karena dengan ada hasilnya nanti Mbak ini juga akan bisa memprediksi dan mengantisipasi hasilnya tadi ya dok ya. Jadi nanti yang akan dikerjakan adalah kalau seandainya keluar gennya yang tadi menurutnya tidak baik. Nanti si konselor genetiknya akan memberitahu, oke, ini cara nutupinnya loh. Ini bajunya pakai baju yang ini ya, biar nggak kelihatan. Nah itu yang paling penting di situ. Oke, wah luar biasa Mbak. Salut saya, langsung berani mau langsung tes DNA hari ini. Nah, tadi kan Mbak udah pakai tes DNA yang 360 berarti ya. Nah, aku mau kasih tahu info juga nih para teman-teman yang hadir di sini. Hari ini Asaren punya special prize nih Sam sama Al. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang pengen kayak, aduh aku juga pengen deh denger cerita dari Mbak ini. Hari ini ada special prize seharga 3.050.000 nih dari harga 4.550.000, which is good deal banget. Good deal banget. Iya, terus kayak lumayan banget loh diskonnya besar ya gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya dulu juga boleh, langsung ada tim Asaren di sini. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya boleh ada yang mau ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Aku mau tanya kalau dari selain bisa ngecek kesehatan badan fisik gitu, akan kelihatan potensi misalnya masalah mental health juga enggak? Dan apakah ada suggestion atau gaya hidup yang bagus kalau DNA begini lebih baik, gaya hidupnya yang seperti apa kayak gitu, bakal ada result ke situ enggak?
Jadi mental health adalah salah satu panel yang memang dipakai oleh Asaren ya. Itu ada sekitar mungkin hampir 70 karakteristik ya. Jadi dari yang tadi yang kita ngomongin dari tadi. Nah, bagusnya kan nanti kan Mbak akan dapat aplikasi. Di dalam aplikasi begitu diklik itu langsung akan keluar. Gen ini ngomongnya apa, interpretasinya apa, deskripsinya apa, dan do and don'ts-nya ada. Jadi sebelum nanti ketemu sama konselornya kita udah bisa baca dulu nih. Gitu kayak misalnya contohnya self confidence-nya under par, nggak percaya diri ya. Nah tapi saya rasanya enggak kok, percaya diri aja. Mungkin pola asuhnya di lingkungan, di keluarganya bagus. Jadi makanya pede-pede aja gitu ya. Nah apa yang perlu dikerjakan, apa yang tidak perlu do and don'ts-nya itu ada di situ juga. Gitu. Jadi pada saat nanti kita baca ya udah kelihatan semua, benar-benar udah kelihatan semua di situ. Aku tambahin aja Mbak, ini kalau dari hasil ini juga jadi kan ada beberapa macam lah ya. Jadi dari genetic profile-nya itu, dari resultnya, jadi ada yang health and wellness, terus emang ada yang mental health. Terus mental health-nya itu dibagi lagi dari behavioral, cognitive, hereditary, jadi kayak turunan, mental health condition sama personality. Even dari mental health condition itu tuh ada hasilnya, apakah ada kemungkinan anoreksia, misalnya ADHD, autism, bipolar, bulimia gitu loh, atau depression gitu. Jadi ini benar-benar menurut aku sih lengkap banget ya, ini ada panic disorder gitu, ada fobia atau tidak gitu. Jadi I guess it's like nervous. Iya, Kayak nervous dapat ujian sekolah gitu ya. Iya, dapat rapor. Udah putar-putar kalau hasilnya belum sesuai atau apa kayak deg-degan gitu ya. Pengen tahu, kepo tapi deg-degan juga gitu loh Dok sama hasilnya. Tapi buat aku ini menarik banget karena aku nggak tahu sampai DNA itu mencangkupnya tuh sampai sedetail itu gitu. Karena kan aku udah pernah beberapa kali tes bermacam-macam kayak personality test apalah kayak gitu kan, ada yang dari sidik jari gitu loh. Terus habis itu ada yang ya agak tau lah dibaca tarot, dibaca zodiak itu juga. Bahkan ada handwriting bisa dibaca juga ya Al. Gitu loh. Tapi kalau menurut aku yang ini yang lumayan sangat ya 360 gitu, komprehensif banget gitu. Kayaknya lebih legit juga ya Dok ya kalau pakai DNA, kalau pakai sidik jari itu pakai handwriting kayaknya ini beneran gak ya? Jadi tenang aja nih para teman-teman yang udah hadir di sini, legit kok ya Dok ya. Legit. Oke, boleh coba ada Asaren DNA 360 yang paling lengkap tadi ya Dok ya. Paling banyak isinya. Paling banyak. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Waduh, langsung ada 2 nih Dok, silakan. Yang Ibu yang di pinggir. Iya. Halo Bu, saya mau tanya, aku tuh udah coba berbagai macam olahraga tapi nggak kurus-kurus, makan udah dikurangin tapi nggak kurus-kurus gitu kan. Terus kayak mikir, apakah aku kalau tes DNA ini, apa bedanya tes DNA di Asaren sama di dokter gizi konsul biasa gitu loh. Dan kelebihannya apa gitu kan. Kalau tes DNA, kita membacanya semuanya sama Mbak. Cuman tinggal nanti tergantung gennya apa yang diperiksa. Jadi kalau kita baca profil DNA kalau untuk penurunan berat badan itu selalu kita lihatnya di diet, nutrition sama sport genomic ya. Jadi nanti di sana itu akan ketahuan apakah olahraga bikin you kurus atau olahraga cuma dapatnya happy. Saya olahraga saya cuma dapat happy, nggak bakalan kurus. Saya harus kurusnya kalau harus jamu, jaga mulut. Kalori defisit baru saya bisa kurus ya. Jadi hal-hal itu yang nanti disampaikan. Sampai ke apakah bakal yoyo berat badannya ya. Nah terus kemudian juga jenis makanan kita cocoknya tuh dietnya apa. Kan sekarang banyak nih diet keto, intermittent fasting, segala macam. Nah kita contohnya jenis diet yang mana itu pun juga kelihatan dari DNA. Gitu. Sampai untuk melihat lean body mass. Apakah kita bakalan berotot ataukah kita bakalan berlemak ya. Nah itu juga ada. Jadi kalau misalnya kita udah satu tahu seperti itu, kita akan lebih bisa menerima diri kita. Oh ya udah memang kayak saya sekarang udah dalam tahap, oh ya sudah kalau gue mau kurus gue harus ekstra olahraga semuanya dikerjain. Begitu udah malas sih jangan heran kalau bakal naik lagi gitu ya. Nah jadi perbedaannya adalah tidak ada bedanya karena nanti yang membedakan adalah cara si konselor genetik yang akan membimbing Anda untuk memahami hasil. Di situ doang bedanya. Waduh, ternyata kita dari tadi ngobrolnya sana sini kepanjangan.
Mohon maaf untuk para teman-teman yang masih ingin bertanya, mungkin nanti setelah sesi ini bisa langsung bertanya sama dokter mungkin ya, mungkin nanti abis ini juga boleh. Aduh, thank you so much nih Dokter Catherine sudah hadir di sini. Sama-sama. Thank you so much juga untuk Alia dan Samira. Oke, selamat sore. Thank you so much. Terus last but not least untuk para moms di sini jangan lupa untuk bisa follow Instagramnya Woman Talk ya di @womantalk_com untuk tahu nanti episode-episode barunya Conversation juga. Thank you so much. See you on the next episode. Bye.